Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, kita telah selesai melaksanakan ibadah saum dan sekarang sudah masuk ke dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan bulan Ramadan yang kemarin bukan bulan Ramadan kita yang paling akhir, tapi mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Kalaulah bulan Ramadan kita itu adalah yang kemarin adalah bulan Ramadan kita yang paling akhir, mudah-mudahan itu menjadi Ramadan kita yang terbaik sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, biasanya sesudah Ramadan masuk dalam bulan Syawal, orang sering bepergian ke sana kemari, ada mudik, ada jalan-jalan, ada tur ke sana kemari, sehingga tempat-tempat wisata itu banyak dipenuhi oleh orang. Pada kesempatan pengajian ini, mari kita kaji apakah bepergian seperti itu diperbolehkan, jalan-jalan seperti itu apakah diperbolehkan oleh Islam. Islam menganjurkan orang untuk bepergian, untuk tour, berjalan-jalan ke sana kemari. Dalam peribahasa Arab saja dahulu sebelum datang Islam, ada peribahasa Arab yang mengatakan maya'ish yaro kasiran wa mayusafir yaro aksar. Barang siapa yang berusia panjang akan banyak melihat, tetapi mereka yang bepergian akan melihat lebih banyak. Peribahasa Arab lain mengatakan safir takun arifan, bepergianlah dan engkau akan menjadi orang yang arif. Tapi harus diingat bahwa safar yang hukum asalnya bebas nilai, mubah, bisa berubah hukumnya disebabkan niat dan tujuannya. Ada safar yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga safar yang sangat disenangi Allah. Dalam hal ini Nabi menjelaskan dalam hadis yang panjang yang saya akan bacakan terjemahnya. Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya bepergian kecuali di pintu rumahnya itu terdapat dua bendera. Satu bendera di tangan malaikat dan satu bendera lain di tangan setan. Bila keluarnya itu atau safarnya itu safar menuju sesuatu yang dicintai Allah, maka orang ini akan terus-menerus diikuti malaikat dengan benderanya. Maka dia selamanya akan berada di bawah bendera malaikat sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Sebaliknya, bila ia safar menuju hal yang dimurkai Allah, maka ia akan diikuti setan dengan benderanya, dan orang ini akan terus-terusan berada di bawah bendera setan sampai kembali ke rumahnya. Saudaraku, anak-anakku sekalian,
Pengajian kali ini akan menerangkan safar yang memberi manfaat bagi diri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Tentu saja bepergian atau safar seperti ini merupakan safar yang diridhoi serta akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita urai mana safar-safar, mana bepergian-bepergian, mana tur-tur ya yang diridhoi oleh Allah, berguna bagi pribadi, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, dan berguna juga bagi agama. 1. Safar atau bepergian untuk melihat dan memperhatikan kekuasaan Allah. Bila kita melihat dan memperhatikan kuasa Allah pada alam semesta, di langit ataupun di bumi, maka kita akan lebih meyakini akan kekuasaannya. Dan iman kita akan makin teguh, makin paguh adanya. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Atau ayat lain dalam surat Al-Ankabut 20, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa summallahu yunshi'us nas'atal akhirah." Katakanlah, berjalanlah kamu sekalian di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Ini safar yang baik ya, yaitu melihat dan memperhatikan kekuasaan Allah di alam semesta. 2. Safar bepergian untuk menelusuri sejarah manusia dahulu, baik yang selamat ataupun yang akan mendapatkan siksa. Ingat anak-anakku, di kalangan umat manusia itu ada yang baik, ada juga yang jahat. Umat yang beriman dan berbuat amal soleh, kehidupannya pasti ditutup dengan kebaikan dan kebahagiaan. Sedangkan umat yang tidak beriman serta berakhlak jelek, nasibnya akan ditutup dengan siksaan dan kebinasaan. Kita sebagai muslim harus mampu mengambil hikmah dari sejarah tadi. Oleh karena itu, laksanakanlah safar bila kita punya ongkosnya untuk melihat sisa-sisa peninggalan kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Kahfi, Ashabul Aikah, Bendungan Ma'arib, dan lain-lain sebagainya. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa akibatul ladzina min qablu aktsaruhum musyrikin." Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. 3. Safar yang baik adalah safar bepergian guna berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa nilai-nilai kebenaran Islam itu harus disebarluaskan dan ditegakkan di muka bumi. Oleh karenanya muslim itu tidak boleh berdiam diri, tidak diam terus-terusan di rumah tanpa gerak untuk dakwah dan untuk memperjuangkan Islam. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan rasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 4. Safar yang diridhoi Allah adalah safar bepergian dalam rangka mencari rizki. Rizki berada di tangan Tuhan dan manusia harus berusaha untuk meraihnya dari tangan Allah Subhanahu wa taala tadi. Oleh karenanya manusia harus bergerak dan berjalan di muka bumi untuk mendapatkan rizki tadi. Huwaladzi ja'alalakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur.
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kelima, safar yang dianjurkan oleh Allah adalah bepergian dalam rangka menuntut ilmu. Tiap-tiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini hanya bisa diraih dengan ilmu. Maka manusia harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Harus keluar dari rumahnya guna menuntut ilmu. Maka safar dalam rangka menuntut ilmu adalah safar di jalan Allah. Nabi bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Safar mencari ilmu adalah safar yang tiada akhirnya, maka harus dilaksanakan sepanjang hidup. Teangan ilmu timimiti ayunan indung, nepikeun ka deukeut ka liang kubur. Keenam, safar bepergian dalam rangka melaksanakan ibadah. Ibadah itu ada yang dilaksanakan di dalam rumah, ada yang di luar rumah, malah ada ibadah yang harus dilaksanakan di luar negeri. Berjalan untuk ibadah di luar rumah adalah berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ini sangat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan membiasakan diri untuk hadir berjamaah di masjid adalah tanda keimanan. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat seseorang biasa mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, maka saksikanlah olehmu bahwa dia orang yang beriman. Ada lagi safar ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah haji ke tanah suci. Safar seperti ini sangat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Safar bepergian untuk menyambungkan silaturahmi. Manusia ini, anak-anakku sekalian, hidup bersaudara. Semuanya dari Adam dan Siti Hawa. Apalagi bila seagama, maka persaudaraannya menjadi lebih kuat lagi. Allah memerintahkan dengan sangat tegas akan silaturahmi, menyambungkan persaudaraan kekeluargaan, serta sangat murka terhadap mereka yang memutuskannya. Hadis Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah khati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. 8. Safar atau bepergian yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah adalah dalam rangka memenuhi undangan orang lain. Bila kita diundang, datangilah. Idza du'iya ahadukum falyujib. Bila kamu sekalian diundang, maka datangilah. Kesembilan, anak-anakku sekalian, bepergian yang dianjurkan oleh Allah adalah bepergian dalam rangka menjenguk yang sakit. Man ada maridon nada munadin minas sama tibata wa toba mamsaka wa tabawwa'ta minan jannati manzilan. Barang siapa menjenguk orang sakit, maka bakal ada malaikat yang berkata di alam langit, di atas langit, wahai kamu yang menjenguk orang sakit, kamu telah berbuat baik dan sangat baik sekali perjalananmu itu. Juga engkau dengan perjalananmu itu tengah mempersiapkan tempat di surga. 10. Bepergian yang sangat dianjurkan, malah mungkin diwajibkan oleh Islam, adalah bepergian melayat kematian serta mengantarkan jenazah. Nabi sampai bersabda, man mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin. Barang siapa, tiada seorang mukmin pun yang bertakziah, menjenguk saudaranya yang kena musibah, kecuali Allah akan memakaikan kepada orang tersebut
yang menjenguk orang yang sakit atau yang meninggal itu akan memakaikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat kelak. Mari, silakanlah setelah lebaran ini Ananda bepergian kemanapun, tapi yang memenuhi itu, yang memenuhi 10 bepergian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kadang-kadang masih melihat ya orang-orang yang bepergian yang tidak termasuk ke dalam bepergian yang dianjurkan oleh Allah yang 10 tersebut. Malah kadang-kadang ada bepergian-bepergian yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Islam. Umpamanya ada yang pergi ziarah ke kubur-kubur kemudian meminta-minta kepada kuburan-kuburan tersebut, dan setelah lebaran ini itu banyak sekali juga yang dilakukan. Tapi marilah, dari sudut berkunjungnya kemanapun itu sangat dianjurkan, tapi itulah yang memenuhi bimbingan Islam bahwa Ananda bepergian itu kepada hal-hal yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.